nggak mau jadi siswa yang cuma sekolah pulang gitu kan, kayak ngebosenin gitu, kayak flat banget gitu. Nah, saya pengennya itu menjadi kayak aku harus aktif nih, aku harus bisa menjadi seorang yang berdampak untuk orang lain. Gen Z kan sangat dekat dengan media sosial nih. Nah, menurut Mbak Aiko sendiri, seberapa penting sih media sosial untuk membantu meningkatkan kesadaran demokrasi bagi generasi Z ini sendiri? Jadi literasi digital tentang demokrasi, apalagi bagi kita para remaja yang sebelumnya ini belum pernah mengerti apa itu demokrasi dan bagaimana contohnya. Oleh karena itu kita harus lebih mencari pengetahuan umum lagi terkait demokrasi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar, dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Bersama saya Andi Anugrah Putra. Hari ini kita hadir di SMAN 1 Punju. Dan telah hadir di sebelah saya salah satu sosok pelajar yang aktif tidak hanya di sekolah tapi juga di berbagai kegiatan di luar sekolah. Siapa dia? Mari kita sambut Mbak Aiko. Halo Mbak Aiko. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget untuk hari ini. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih sama teman pemilih, monggo Mbak Aiko. Boleh. Halo teman pemilih, perkenalkan nama aku Hi Aiko dan aku biasa dipanggil dengan nama Aiko. Aku adalah siswa kelas 12 yang saat ini sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Punju. Tadi namanya Hi Aiko. Iya, benar banget. Hi-nya Hi itu Aiko. apa? Cuma huruf Hi gitu Oh, aja sih. udah cuma huruf G. Oh, gitu. Mbak Aiko punya hobi apa? Kalau hobi aku suka banget membaca sama menulis. Jadi itu ya yang jadi apa itu dasar Mbak Aiko suka. Saya lihat CV-nya Mbak Aiko nih suka Iya. ikut debat, suka ikut Iya, ini bener dan jarak. banget. Iya. Mbak Aiko juga saya lihat di CV-nya juga sebagai salah satu sebagai ketua OSIS ya. Benar. Nah, itu boleh nggak dijelasin ke teman-teman pemilih bagaimana sih kemarin prosesnya Mbak Aiko bisa jadi ketua OSIS itu? Oke, sebelumnya untuk di kelas 10 ini aku kan menjabat sebagai sekretaris 2 nih dari organisasi siswa intrasekolah. Kemudian saat naik kelas 11 ternyata aku dipilih untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS. Nah, untuk serangkaian itu aku mengikuti kegiatan wawancara terlebih dahulu, kemudian kampanye, dan baru itu pemilihan ketua OSIS. Dan alhamdulillahnya aku diberi amanah untuk menjadi ketua OSIS. Jadi itu jadi ketua OSIS itu Mbak Aiko dipilih secara langsung oleh siswa atau hanya ditunjuk dari guru atau kepala sekolah seperti itu, Mbak? Kalau untuk menjadi kandidat, nah ini aku ditunjuk oleh pembina dan kakak kelas sebelumnya yang menjadi pengurus OSIS. Namun untuk menjadi ketua OSISnya itu aku dipilih oleh satu sekolah seperti itu. Jadi sebelumnya tadi ada berapa kandidat, Mbak? Ada 3 kandidat. Oh, ada 3 Iya, kandidat. 3 Itu kandidat. ketua sama wakilnya ya? Iya, ketua wakil dan ketua. Oh, gitu. Jadi apa yang membuat Mbak Aiko itu tertarik ikut di OSIS itu apa sih, Mbak? Sebenarnya kalau pemikiran saya dulu tuh saya nggak mau jadi siswa yang cuma sekolah pulang gitu kan, kayak ngebosenin gitu, kayak flat banget gitu. Nah, saya pengennya itu menjadi kayak aku harus aktif nih, aku harus bisa menjadi seorang yang berdampak untuk orang lain. Nah, caranya bagaimana? Kalau cuman aku aktif di kelas kan berarti cuman aku berdampak di kelas aja. Oleh karena itu aku ingin mencari lingkup yang lebih luas lagi. Nah, saat itu ada nih open recruitment pengurus OSIS. Untuk itu aku join. Ternyata seru banget sih untuk join di OSIS itu sendiri. Apa sih keseruannya? Boleh diceritain nggak? Tentunya nih kalau aku join OSIS aku dapat teman-teman baru, kemudian aku dapat pengalaman baru nih. Kalau aku dari kelas 10 kan jadi sekretaris nih, aku dapat pengalaman banyak banget tentang kesekretariatan. Nah, selain itu aku juga dapat tentang pelatihan terkait kepemimpinan nih. Pastinya kan bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita kan kalau kita misalkan join di organisasi siswa intrasekolah. Kalau pelatihan itu sendiri yang diikuti Mbak Aiko, biasanya itu yang mengadakan dari intern sekolah atau dari eksternal sekolah? Kalau untuk
yang OSIS ini diadakan di intrasekolah. Jadi kayak misalkan di latihan dasar kepemimpinan. Nah, di sana itu kita diberikan materi tentang kepemimpinan, tentang peraturan-peraturan juga, dan masih banyak lainnya. Jadi pesertanya nggak cuma dari SMAN 1 Buncu, seperti itu? Kalau untuk latihan dasar kepemimpinan itu, pesertanya adalah pengurus OSIS-nya SMA. Oh, satu. Iya, betul. Kalau menurut Mbak Aiko sendiri, maksudnya tadi kan Mbak Aiko bilang akan berdampak ke satu sekolah nih. Contoh realnya tuh dampaknya seperti apa sih, Mbak? Nah, kalau kan saya bilangnya ingin berdampak itu ya. Nah, kalau misalkan saya kan sudah jadi ketua OSIS. Nah, tentunya menjadi ketua OSIS itu kan memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya bisa berdampak? Dengan cara membuat program kerja yang dapat diikuti oleh seluruh lingkup sekolahan. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu contoh untuk menjadi siswa yang berdampak seperti itu. Oke, sekarang kayaknya kita masuk ke pembahasan tentang demokrasi ya, Mbak ya. Ya, boleh. Kalau dengar kata-kata demokrasi, menurutnya Mbak Aiko itu apa sih demokrasi? Kalau demokrasi itu menurut aku paling dekat dengan pemungutan suara gitu. Kayak dengan berdiskusi dan berpendapat. Kalau dari aku itu sih. Kalau contohnya di sekolah seperti apa ya demokrasi itu? Selain tadi pemilihan ketua OSIS, ada gak apa itu contoh demokrasi di lingkungan sekolah? Oke, kalau mungkin kita ambil dari yang paling kecil nih ya, bisa dari lingkungan kelas. Nah, contoh demokrasinya adalah untuk berdiskusi mengenai tugas kelompok ataupun pemilihan anggota kelompok seperti itu. Selanjutnya, kalau diberi kesempatan nih, apa ide atau program OSIS yang menurut Mbak Aiko bisa makin memperkuat budaya demokrasi di SMAN 1 Buncu? Kalau dari aku sih pengennya membuat program kerja yang seperti sidang mini parlementer. Nah, itu tuh contohnya kayak kita di sana itu mengundang perwakilan 2 hingga 3 orang per kelas untuk mengikuti sidang tersebut dengan panitianya OSIS, dan kemudian kita mengundang majelis perwakilan kelas yaitu MPK sebagai pengawas. Nah, apa aja sih yang kita bahas di situ? Kita bahas di situ terkait dengan peraturan-peraturan sekolah. Nah, kita bisa mengusulkan dan membahas peraturan sekolah lebih lanjut. Karena kan kalau misalkan dari siswa nih, kalau dari siswa kan pastinya lebih tahu ya lingkungan siswanya seperti apa. Nah, kita bisa mengusulkan peraturan yang mungkin cocok untuk teman-teman seperti itu. Oke, menarik sekali ya ide-idenya dari Mbak Aiko tadi. Mbak Aiko sendiri kan termasuk dalam golongan Gen Z ya? Iya, benar banget. Sangat dekat dengan media sosial. Boleh tahu nggak Mbak, apa akun media sosial yang dimiliki sama Mbak Aiko sendiri? Boleh, mungkin dari pertama aku ada media sosial yaitu Instagram nih. Kemudian untuk di kedua aku ada di TikTok. Dan ketiga aku ada di Twitter. Di Twitter juga? Iya. Boleh nggak di-spill ke teman-teman pemilih nih akunnya apa, biar teman-teman juga follow sama ke Mbak Aiko sendiri? Oke, kalau untuk Instagram itu bisa di @hiaiko O-nya 2 dan _ Kemudian untuk di TikTok itu bisa di nama lotso.com, dan untuk di Twitternya tuh secret gitu sih namanya. Oh, secret Iya. namanya. Kirain tadi teman-teman nggak boleh tahu. Enggak. Secret. Oke, lanjut ya Mbak Aiko. Kan Gen Z kan sangat dekat dengan media sosial nih. Nah, menurut Mbak Aiko sendiri, seberapa penting sih media sosial untuk membantu meningkatkan kesadaran demokrasi bagi generasi Z ini sendiri? Menurut aku literasi digital ini sangat-sangat penting sih untuk meningkatkan demokrasi. Mungkin kalau di Gen Z sekarang ini literasi digital kan mungkin melalui Instagram gitu nih. Nah, sebenarnya itu penting. Mengapa sih bisa penting? Karena kita harusnya lebih tahu kayak apa sih demokrasi itu dan dampak-dampak apa saja sih, kemudian contoh-contoh programnya apa aja sih untuk kita lebih bisa dekat dan lebih mengenal demokrasi seperti itu. Contohnya ada nggak sih di SMAN Buncu sendiri? Apakah punya Instagram atau Facebook yang bisa dibuat share kegiatan-kegiatan ini nih yang bakal ada di SMAN 1 Buncu sendiri? Ada untuk kegiatan dari siswanya sendiri, itu ada di akun OSIS SMA Negeri 1 Buncu. Kemudian untuk kegiatan seluruhnya, kegiatan sekolah itu ada di SMA 1 Buncu Official. Gitu ya. Berarti untuk meningkatkan jiwa demokrasi teman-teman, biasanya teman-teman bisa ya DM ke situ untuk menyalurkan aspirasinya seperti itu. Boleh banget. Berarti yang megang akunnya itu siapa, Mbak?
megang Kalau akun media untuk sosialnya? OSIS-nya itu dari pengurus OSIS-nya sendiri. Kemudian untuk yang akun SMA Negeri 1 Puncu dipegang oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Lebih aktif yang mana tuh? Yang punya sekolah atau punya OSIS nih? Sama-sama aktif sih Oh, kalau di sama-sama kita. aktif. Iya. Jadi tapi isi kontennya berbeda gitu ya antara betul. yang sekolah dan untuk OSIS. Kalau yang OSIS kan cuma program kerjanya OSIS aja nih. Mm-mm. Tapi kalau di yang SMA 1 Puncu itu seluruh lingkup kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Puncu. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran pada Gen Z bahwa suara mereka itu penting dalam proses demokrasi? Boleh dijelaskan, Mbak? Boleh. Menurut aku kita itu harus lebih lagi membaca atau betul yang dikatakan tadi literasi digital tentang demokrasi. Apalagi bagi kita para remaja yang sebelumnya ini belum pernah mengerti apa itu demokrasi dan bagaimana contohnya. Oleh karena itu kita harus lebih mencari pengetahuan umum lagi terkait demokrasi lebih lanjut karena itu sangat penting untuk kita di masa mendatang. Oke, baik Mbak Aiko. Dari tadi kita ngobrol nih. Tapi Mbak Aiko udah tahu nggak sih KPU itu apa? Oke, aku tahu dari kepanjangannya KPU nih. Untuk KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Benar nggak kira-kira? Betul sekali, KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi lebih lengkapnya itu KPU itu berjenjang ya Mbak Aiko. Jadi yang paling atas itu ada KPU RI, letaknya di Republik Indonesia di Jakarta. Terus di bawahnya ada KPU Provinsi. Kalau kita ngikutin di Provinsi Jawa Timur, sedangkan kita masuk di KPU Kabupaten Kota. Kita di KPU Kabupaten Kediri. Pada waktu pelaksanaan pilkada sendiri dan pemilu, kita juga memiliki jajaran di bawah kita, yaitu badan ad hoc, yaitu di PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, dan di tingkat desa PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Seperti itu. Mungkin Mbak Aiko nanti setelah lulus dari sini berminat nggak nih jadi penyelenggara, salah satu penyelenggara di pemilu? Boleh nih, boleh banget sih, kayak agak menarik gitu menurut aku. Menurut Mbak Aiko, gimana sih tugasnya kalau nanti Mbak Aiko jadi penyelenggara itu kayak gimana sih? Berarti kita harus menyelenggarakan sebuah pemungutan suara yang di dalamnya itu adalah tergantung jenjangnya nih. Kita mau di mana dulu seperti itu ya nggak? Iya betul sih. Sama sih kayaknya kayak waktu kemarin waktu penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS pasti akan ada calonnya, ada pemilihnya kayak gitu. Nanti ada hari pemungutannya kayak gitu. Oke Mbak Aiko, balik lagi nih ke demokrasi. Menurut Mbak Aiko sendiri, tantangan terbesar buat Gen Z yang bikin mereka itu cuek tentang demokrasi itu apa sih? Kalau menurut aku sih ya, dari kurangnya kesadaran mereka sih. Mengapa mereka bisa kurang sadar? Karena mereka belum terlalu mengerti apa sih itu demokrasi dan apa itu pentingnya demokrasi untuk mereka. Mungkin menurut aku seperti itu. Mungkin ada nggak sih Mbak Aiko pernah untuk melakukan sosialisasi ke teman-temannya, teman-teman penting nih demokrasi, contohnya waktu pemilihan OSIS itu kampanyenya Mbak Aiko seperti apa, bisa dicontohkan teman-teman? Bisa. Untuk kalau kampanye aku kemarin sih ya benar banget, aku juga menyampaikan jangan sampai kayak nggak milih sama sekali nih, jangan sampai kayak cuek terhadap pemilihan ini, karena pemilihan ini kan penting untuk menentukan siapa pemimpin kalian, siapa yang dapat memimpin kalian seperti itu. Saat itu aku juga menyebutkan terkait visi misi aku sebagai ketua OSIS seperti itu. Selain kemarin kampanye kan pasti juga ada debat juga ya, atau nggak ada waktu pemilihan ketua OSIS kemarin? Kalau untuk aku itu nggak ada debatnya sih. Oh nggak ada debat, cuma ada masa kampanye aja ya? Iya kampanye betul. Iya, bisa dijelasin juga nih gimana sih menurut Mbak Aiko peran Gen Z supaya bisa meningkatkan demokrasi di lingkungan sekolah? Kalau menurut aku peran Gen Z ini harus sama-sama memberitahu nih, bukan untuk disimak sendiri, tapi kita harus bisa memberitahukan sepenting apa demokrasi itu terhadap teman kita juga. Jadi kita saling bertukar informasi terkait demokrasi seperti itu. Tapi susah juga ya kalau teman-teman kita juga cuek gitu. Iya benar banget, itu yang tantangannya itu tadi. Untuk terakhir nih Mbak Aiko, boleh nih disampaikan pesan-pesan ke generasi muda bagaimana mereka untuk lebih peduli dan tidak antipati pada demokrasi. Monggo Mbak Aiko. Oke, untuk teman-teman semuanya,
jangan lupa kalian untuk terus terlibat aktif dalam demokrasi. Kalian juga harus mengerti dan mengetahui apa pentingnya demokrasi tersebut dan jangan sampai cuek terhadap demokrasi. Seperti itu. Cukup? Atau ada tambahan lagi? Sudah. Oke, teman pemilih, menarik sekali obrolan kita bersama Mbak Aiko hari ini. Semoga apa yang Mbak Aiko bagikan akan menjadi inspirasi bahwa demokrasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekolah dan dari peran kecil yang kita lakukan setiap harinya. Terima kasih Mbak Aiko sudah mau ngobrol sama saya di podcast Bincang Demokrasi. Sebelum kita tutup, jangan lupa follow, like, share, dan subscribe seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Kediri supaya teman pemilih tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kepemiluan. Sampai jumpa di episode podcast Bincang Demokrasi selanjutnya. Saya Andi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.